Indonesia tidak akan merdeka tanpa Amerika Serikat. Judul video ini tampak sangat provokatif, terdengar seperti penghinaan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Seolah-olah kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah hasil perjuangan rakyat Indonesia, melainkan hadiah dari Washington. Judul tersebut juga tampak bertentangan dengan ingatan nasional yang selama puluhan tahun dibangun di atas keberanian para pejuang, diplomasi para negarawan, pengorbanan rakyat, gerilya tentara, dan keberanian Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah. Tetapi justru karena terdengar mengganggu, judul ini layak dipakai sebagai pintu masuk untuk membongkar satu persoalan yang sering disederhanakan. Apakah kemerdekaan Indonesia cukup dipahami sebagai peristiwa 17 Agustus 1945 atau harus dipahami sebagai proses panjang untuk mengubah sebuah proklamasi menjadi kedaulatan yang diakui dunia? Kita akan ulas tuntas dalam video ini. Jika kemerdekaan hanya didefinisikan sebagai keberanian menyatakan diri merdeka, maka Indonesia memang tidak membutuhkan Amerika Serikat. Republik Indonesia lahir melalui keputusan politik bangsa Indonesia sendiri. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi bukan karena Washington memberi izin, melainkan karena momentum sejarah, perjuangan nasionalisme, kekalahan Jepang, dan tekanan kaum muda menciptakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Tidak ada pejabat Amerika yang berdiri di samping Soekarno pada pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak ada pasukan Amerika yang mengibarkan bendera merah putih. Tidak ada dokumen dari Presiden Harry Truman yang memberikan surat izin kepada Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Dalam pengertian ini, Indonesia merdeka karena bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat. Namun ternyata, sejarah tidak berhenti pada pembacaan proklamasi. Justru setelah 17 Agustus 1945, persoalan yang jauh lebih sulit dimulai. Sebuah negara dapat menyatakan kemerdekaan, tetapi pernyataan tersebut harus bertahan menghadapi kekuatan yang ingin membatalkannya. Republik Indonesia harus membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemerintahan sementara yang muncul akibat kekalahan Jepang. Belanda datang kembali bersama kekuatan sekutu dengan agenda memulihkan pengaruhnya di Hindia Belanda. Inggris yang memikul tanggung jawab militer sekutu di kawasan memainkan peranan besar pada fase awal konflik. Belanda berusaha membangun kembali struktur kekuasaan kolonial, sementara Republik berusaha mempertahankan klaimnya atas Indonesia. Disinilah definisi kemerdekaan menjadi jauh lebih rumit. Indonesia memiliki republik sejak 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Bahkan setelah berbagai perundingan, konflik bersenjata tetap berlangsung. Karena itu, periode 1945 sampai 1949 bukan sekedar masa mempertahankan kemerdekaan dalam arti militer. Itu merupakan pertarungan untuk menentukan apakah Republik Indonesia akan bertahan sebagai negara atau dihancurkan dan digantikan oleh struktur politik yang berada di bawah kendali Belanda. Pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jawabannya jelas tidak. Pertanyaan yang dapat diajukan dan lebih serius adalah, seberapa menentukan peran Amerika Serikat dalam mengubah perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi kedaulatan yang akhirnya diakui Belanda dan masyarakat internasional. Amerika Serikat pada awalnya bukanlah sekutu alami Republik Indonesia. Kita perlu membuang terlebih dahulu mitos bahwa Amerika sejak hari pertama berdiri sebagai pembela kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Amerika terhadap Indonesia mengalami perubahan. Pada periode awal setelah Perang Dunia Kedua, Washington masih mempunyai hubungan strategis dengan Belanda. Amerika Serikat membutuhkan stabilitas Eropa Barat dalam menghadapi ancaman komunisme dan pembangunan kembali ekonomi Eropa. Belanda merupakan bagian dari sistem Barat yang ingin dipertahankan Amerika. Karena itu, kepentingan Amerika tidak otomatis identik dengan kepentingan nasional Indonesia. Robert J. McMahon dalam kajiannya tentang hubungan Amerika Serikat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia
menunjukkan bahwa kebijakan Washington bergerak dari dukungan terhadap posisi Belanda menuju dukungan yang semakin kuat terhadap nasionalis Indonesia. Perubahan tersebut bukan semata-mata hasil idealisme anti-kolonial Amerika. Perubahan itu berhubungan erat dengan munculnya Perang Dingin dan kekhawatiran bahwa kegagalan penyelesaian konflik Indonesia dapat mendorong ketidakstabilan politik serta memperkuat pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, Washington mulai melihat bahwa mempertahankan kolonialisme Belanda justru dapat menjadi lebih berbahaya daripada mendukung lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Disinilah keanehan sejarah muncul. Indonesia memperjuangkan kemerdekaan karena alasan nasionalisme dan anti-kolonialisme, sedangkan Amerika Serikat pada akhirnya mendukung proses dekolonisasi terutama karena kepentingan strategisnya sendiri dan malah menekan sekutunya sendiri. Dua kepentingan yang berbeda dapat menghasilkan kebijakan yang sama. Indonesia ingin Belanda pergi karena Indonesia menginginkan kedaulatan. Amerika Serikat sendiri ingin konflik berakhir karena Amerika Serikat menginginkan stabilitas dan Indonesia tidak jatuh ke dalam orbit komunisme. Tujuannya berbeda, tetapi untuk sementara jalannya beririsan. Sejarah internasional hampir tidak pernah bekerja berdasarkan hubungan baik versus jahat yang sederhana. Negara besar tidak bertindak seperti individu yang menolong orang lain hanya karena belas kasihan. Negara mengejar kepentingannya. Amerika Serikat melihat Asia Tenggara sebagai wilayah strategis, baik secara ekonomi maupun secara geopolitik. Indonesia sendiri memiliki posisi geografis yang sangat penting, sumber daya alam yang besar, jalur perdagangan strategis, dan populasi yang cukup besar bahkan di bawah tanahnya menyimpan harta yang sangat berharga. Bagi Washington, masa depan Indonesia bukan persoalan kecil yang bisa dibiarkan tanpa konsekuensi yang berdampak pada kepentingan Amerika Serikat di masa depan. Namun mengatakan bahwa Amerika memiliki kepentingan di Indonesia tidak berarti perjuangan Indonesia menjadi palsu. Justru sebaliknya, diplomasi Indonesia menjadi efektif karena para pemimpin republik mampu memanfaatkan perubahan konstelasi internasional. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Agus Salim, Sujatmoko, dan diplomat-diplomat republik lainnya memahami bahwa perang tidak dapat dimenangkan hanya dengan senjata. Indonesia membutuhkan dunia untuk mengetahui bahwa republik bukan pemberontakan kecil yang harus ditumpas, tetapi sebuah pemerintahan nasional yang mempunyai legitimasi dan dukungan rakyat. Republik kemudian membangun hubungan dengan India, Australia, negara-negara Arab, dan berbagai kekuatan internasional lainnya. Akhirnya persoalan Indonesia masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia dan India memegang peran kunci pada tahun 1947 dengan secara resmi membawa agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia ke hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian berhasil mendesak gencatan senjata internasional. Kemudian Amerika Serikat memperkuat posisi Indonesia dalam proses tersebut, walaupun bukan satu-satunya kekuatan yang menentukan. Peristiwa yang sangat menentukan terjadi setelah agresi militer Belanda yang kedua pada bulan Desember tahun 1948. Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota republik pada saat itu, dan menangkap Soekarno, Hatta, serta sejumlah pemimpin republik. Belanda berharap dunia akan melihat republik telah runtuh. Tetapi strategi tersebut justru menghasilkan persoalan internasional yang jauh lebih besar. Pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera, perjuangan gerilya, jaringan diplomasi, serta serangan-serangan terhadap posisi Belanda menunjukkan bahwa Republik Indonesia belum mati. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 memiliki arti penting dalam menunjukkan bahwa kekuatan Republik masih ada dan mampu melakukan operasi militer yang berdampak politis. Kajian mengenai serangan umum 1 Maret menekankan bahwa fase mempertahankan kemerdekaan merupakan perpaduan antara perjuangan bersenjata dan diplomasi internasional. Tetapi disinilah peran Amerika Serikat menjadi semakin tajam. Amerika Serikat mulai menggunakan pengaruh ekonominya terhadap Belanda. Marshall Plan merupakan instrumen besar pembangunan kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang membuat ekonomi Belanda terhubung dengan dukungan Amerika. Dalam konteks itu, kemungkinan terganggunya bantuan dan dukungan ekonomi menjadi sumber tekanan terhadap pemerintah Belanda.
Sejumlah studi bahkan menyebut ancaman penghentian bantuan Marshall sebagai salah satu faktor yang membuat Belanda semakin sulit mempertahankan perang kolonialnya di Indonesia. Dokumen diplomatik Amerika sendiri memperlihatkan bahwa Washington mengikuti persoalan Indonesia dengan sangat serius. Kumpulan Foreign Relations of the United States untuk 1949 membuat ratusan dokumen yang mengenai kebijakan Amerika terhadap konflik Indonesia, posisi Belanda, pembahasan di Dewan Keamanan PBB, serta persoalan pengakuan terhadap Indonesia. Bahkan dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat transfer kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai perkembangan bersejarah dan menunjukkan keterlibatan pejabat Amerika dalam proses diplomasi yang mengantarkan kepada pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 bukan berarti Amerika Serikat memberikan Indonesia sebuah negara yang sebelumnya tidak ada. Republik Indonesia telah eksis sejak tahun 1945 dan mempertahankan keberadaannya melalui kombinasi perjuangan militer, politik, dan juga diplomasi. Yang terjadi pada tahun 1949 adalah pengakuan dan transfer kedaulatan dalam kerangka Republik Indonesia Serikat. Piagam transfer kedaulatan yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 2 November tahun 1949 menyatakan bahwa Kerajaan Belanda mentransfer kedaulatan secara penuh kepada Republik Indonesia Serikat serta mengakui negara tersebut sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada kenyataannya ada paradoks yang lebih dalam lagi antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Dukungan Amerika terhadap Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1949 bukanlah awal dari hubungan yang selalu bersahabat. Setelah kedaulatan Indonesia diakui, hubungan Washington-Jakarta berubah secara signifikan. Ketika pemerintahan Soekarno bergerak semakin dekat kepada politik anti-imperialisme, nasionalisme ekonomi, dan kemudian politik yang semakin radikal dalam konteks Perang Dingin, hubungan dengan Amerika menjadi jauh lebih tegang. Pada dekade tahun 1950-an, Amerika Serikat bahkan terlibat secara rahasia dalam upaya mendukung pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Indonesia. Dunia setelah tahun 1945 bukan dunia yang sama dengan dunia sebelum Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Eropa mulai kehilangan legitimasi. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai kekuatan global. Perserikatan bangsa-bangsa dibentuk, gerakan anti-kolonial berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara baru pun muncul. Kolonialisme Eropa semakin sulit dipertahankan dengan legitimasi moral yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan Indonesia berada tepat di tengah perubahan besar tersebut. Jika proklamasi tahun 1945 terjadi pada awal abad ke-19, mungkin peluang Indonesia jauh lebih kecil. Jika Republik Indonesia tidak memiliki kemampuan diplomatik, mungkin hasilnya jauh berbeda. Jika dunia internasional masih menerima kolonialisme tanpa perlawanan, posisi Belanda mungkin lebih kuat. Jika negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak melihat konflik Indonesia sebagai bagian dari persoalan strategis Perang Dingin, tekanan terhadap Belanda mungkin jauh lebih kecil. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari konvergensi, yaitu nasionalisme Indonesia bertemu dengan perubahan sistem internasional. Jika Amerika Serikat benar-benar merupakan pemberi kemerdekaan Indonesia, seharusnya hubungan kedua negara setelah tahun 1949 berjalan seperti hubungan antara pemberi hadiah dan penerima hadiah. Kenyataannya tidaklah demikian. Hubungan itu penuh ketegangan. Indonesia di bawah Soekarno semakin kritis terhadap imperialisme Barat. Amerika sendiri semakin khawatir terhadap perkembangan komunisme di Indonesia. Pada akhirnya, Washington bahkan mengambil langkah rahasia untuk mempengaruhi politik Indonesia pada tahun 1950-an. Studi Kahin tentang kebijakan Eisenhower dan Dulles menunjukkan betapa jauh keterlibatan tersebut. Kontradiksi ini justru membuktikan bahwa Indonesia bukan produk dari Amerika Serikat. Sebuah negara yang benar-benar diciptakan oleh Amerika akan lebih mudah dikendalikan. Indonesia tidak demikian. Indonesia memiliki agenda sendiri. Soekarno memiliki visi sendiri. Hatta memiliki pemikiran sendiri. Para pemimpin republik memiliki kepentingan sendiri. Bahkan ketika kepentingan Indonesia bertentangan dengan Amerika,
Indonesia tidak semerta-merta tunduk. Maka pengakuan peran Amerika tidak sama dengan menyerahkan kehormatan sejarah kepada Amerika. Sebaliknya, mengakui peran tersebut menunjukkan kedewasaan dalam membaca sejarah. Bangsa yang percaya diri tidak takut mengakui bahwa kemerdekaannya pernah dipengaruhi oleh kekuatan asing. Sebuah bangsa yang dewasa memahami bahwa politik internasional adalah arena interaksi, bukan panggung yang hanya berisi satu aktor. Indonesia merdeka karena orang Indonesia memperjuangkannya, tetapi Indonesia juga merdeka dalam dunia yang sedang berubah, dan perubahan dunia itu membuka ruang yang sangat penting bagi keberhasilan perjuangan Indonesia. Inilah titik yang sering hilang dalam nasionalisme yang terlalu romantis. Nasionalisme sering membuat sejarah tampak seperti cerita sederhana, seperti rakyat melawan penjajah, para pahlawan menang, kemudian kemerdekaan tercapai. Padahal sejarah nyata jauh lebih berantakan. Ada perundingan yang dianggap mengkhianati perjuangan, ada kompromi yang dibenci kelompok tertentu, ada konflik internal, ada perbedaan strategi antara kelompok diplomatik dan kelompok militer, ada negara asing yang mendukung Indonesia karena kepentingannya sendiri, ada pula negara yang pada satu waktu membantu Indonesia, tetapi pada waktu lain justru berusaha mempengaruhi Indonesia. Sejarah yang sebenarnya tidaklah bersih, tetapi justru karena tidak bersih, sejarah menjadi lebih berharga untuk dipelajari. Indonesia tidak memenangkan kemerdekaan dengan satu senjata. Indonesia menggunakan berbagai bentuk kekuatan, yaitu keberanian rakyat, perang gerilya, diplomasi, propaganda, organisasi politik, dukungan internasional, tekanan ekonomi, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik internasional. Amerika Serikat sendiri adalah salah satu bagian dari kombinasi tersebut. Indonesia tidak berutang kemerdekaan kepada Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat ikut membantu menciptakan kondisi internasional yang membuat kemerdekaan Indonesia lebih mungkin bertahan dan diakui. Pada akhirnya, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, ia bukan produk satu negara asing. Kemerdekaan adalah hasil interaksi antara kehendak bangsa Indonesia dan perubahan struktur dunia. Rakyat Indonesia menciptakan tuntutan politiknya sendiri, para pejuang mempertahankan republik, para diplomat memperjuangkan pengakuan di panggung internasional, kemudian negara-negara Arab dan Australia memberikan dukungan. PBB menjadi arena internasional dan Amerika Serikat karena kepentingan strategisnya sendiri, akhirnya menggunakan pengaruhnya untuk mendorong penyelesaian yang semakin menguntungkan keberlangsungan Republik Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.